Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Villa bodong makin masif, potensi pajak daerah hilang hingga triliunan rupiah per tahun. Polres Bangli tangani kasus penganiayaan di Songan Kintamani, 2 warga meninggal dunia. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adi Putra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, maraknya keberadaan villa bodong di Bali kini menjadi perhatian serius lantaran disinyalir mengakibatkan kebocoran pajak yang signifikan dan mengurangi potensi pendapatan daerah. Ribuan villa ilegal tersebut beroperasi secara daring melalui berbagai platform online travel agent tanpa izin resmi. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali, IGN Ray Surya Wijaya mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki, tercatat ada sekitar 69.000 listing villa di seluruh Bali, dengan 38.811 unit yang aktif. Potensi ekonomi dari sektor ini sangat besar. Satu listing diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 305 juta rupiah per tahun, sehingga total perputaran uangnya mencapai hampir 11,8 triliun rupiah setiap tahun. Apabila pemerintah mampu menarik pajak sebesar 10% dari total pendapatan tersebut, maka Bali berpeluang menambah pendapatan daerah sekitar 1,2 triliun rupiah per tahun. Untuk mencapai hal itu, langkah strategis yang harus dilakukan adalah memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak pengelolaan platform daring agar data penyewaan villa dapat terpantau secara akurat sejak dari hulu. Banyak disinyalir villa-villa ilegal yang dikelola oleh Airbnb, ya, online travel agent. Ya, ini perlu ditertibkan dan kita harus kerjasama dengan UTE atau Airbnb, ya, yang mengelola ini. Jadi saya berdasarkan data saya itu ada 69.000 listing yang ada di seluruh Bali dan yang aktif 38.811. Potensinya di sini satu listing itu 305 juta per tahun. Jadi total revenue-nya hampir 11,8 triliun per tahun, dan ini kalau kita bisa kolek 10% artinya kita udah ada pendapatan 1,2 triliun sampai lulus di sini. Nah, maka dari itu kita harus kerjasama. Caranya kita ambil di hulu. Jadi kerjasama dengan UTE yang menghandle ini, Airbnb khususnya, bekerjasama. Di sinilah kita bisa minta data yang lengkap. Kalau bagi yang belum punya izin atau NPWPD, jadi itu harus berikan dia untuk mengurus mungkin 2-3 bulan untuk menyelesaikan itu, baru bisa dijual mulai itu. Itu cara kita harus duduk. Penertiban villa bodong ini menjadi langkah penting agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selain menjaga keadilan bagi pelaku usaha pariwisata yang legal, upaya ini juga diharapkan mampu menekan kebocoran pajak dan memperkuat fondasi ekonomi pariwisata Bali yang berkelanjutan. Yana, Bali TV. Sementara itu, sejak diberlakukan pada tahun 2018 hingga 2025, kemudahan proses perizinan melalui sistem online single submission atau OSS menimbulkan berbagai permasalahan baru, yakni kerusakan pada alam dan lingkungan Bali karena sistem tersebut tidak terkoneksi dengan sistem yang ada di daerah. Untuk itu, evaluasi sistem OSS mendesak dilakukan. Perizinan terintegrasi atau online single submission OSS dengan memangkas regulasi yang berlebihan dan menyederhanakan peraturan memiliki banyak manfaat dalam kemudahan berbisnis dan menarik investasi masuk ke Bali. Namun penerapannya justru telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat lokal. Anggota Dewan sekaligus pelaku pariwisata Wayan Puspanegara mengatakan, masifnya alih fungsi lahan yang terjadi belakangan ini akibat kebijakan OSS yang tidak terkoneksi dengan sistem lokal di masing-masing daerah. Selain itu, kebijakan OSS tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, sehingga banyak pembangunan yang dilakukan di kawasan yang bukan peruntukannya, seperti lahan terbuka hijau, lahan sawah dilindungi,
maupun lahan pertanian produktif berkelanjutan hingga lahan konservasi. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi mendalam terkait pemberlakuan kebijakan OSS ini. Perlu dilakukan langkah-langkah yang tegas. Menurut saya, solusi yang pertama adalah dilakukan evaluasi terhadap OSS karena sudah berjalan dari tahun 2018 sampai 2025, itu lebih dari 5 tahun harusnya mendapatkan evaluasi. Yang kedua, wajah buruk matra ruang kita di Kabupaten Badung dan juga di Bali juga tidak terlepas dari peran OSS yang tadi tidak terkoneksi dengan sistem lokal dan tidak terhubung langsung atau tidak harmonis dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan juga rencana detail tata ruang wilayah di kecamatan. Inilah sebenarnya dari perspektif kami penyebab terjadinya disfungsi atau alih fungsi lahan yang sangat masif yang mengakibatkan ruang kita mengalami perburukan. Jadi harapan saya adalah ada 2 langkah lagi yang kita ingin usulkan kepada pemerintah sebagai eksekutor ya. Yang pertama, perkuat SUMONEP, supervisi, monitoring, dan evaluasi akan kondisi tata ruang kita. Yang kedua adalah tentang law enforcement, bagaimana dilakukan penegakan peraturan daerah secara ketat, tegas, sesuai dengan sanksi yang ada sehingga menimbulkan efek jera dari para pelaku pelanggar alam atau pelaku pelanggar lingkungan atau pelanggar pembangunan. Karena kan jelas bahwa pelanggaran itu kan pasti adalah ada tindak lanjut gitu. Kita berharap seperti misalnya pembongkaran di Pantai Bingin gitu ya. Itu sudah menjadi presiden baik buat pemerintah melakukan langkah tegas. Hal senada disampaikan Ketua PHRI Badung Ray Suryawijaya yang mengatakan meskipun tujuannya mulia, namun minimnya koordinasi serta tidak ada pelibatan pihak di daerah mengakibatkan dampak buruk bagi Bali yang bergantung pada sektor pariwisata. Bila perlu, kebijakan terkait perizinan dikembalikan kepada daerah masing-masing. OSS ini tujuannya memang mulia ya untuk memudahkan investasi yang masuk ke Indonesia. Namun saat ini perlu dievaluasi karena saya lihat pantau kurangnya ada koordinasi. Ketika OSS di-approve mendapat NIB, jadi nomor izin berusaha, mereka harusnya ada step berikutnya yang dilakukan, misalnya IMB kan itu ya, itu yang harus dilakukan. Perlu koordinasi lagi, evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, duduk bersama apakah OSS ini bisa apa yang perlu direvisi ya. Apakah tetap diberlakukan atau kembalikan kepada daerah masing-masing. Daerah kan sudah punya peraturan, baik di tingkat 1 maupun tingkat 2. Untuk mencegah kerusakan yang lebih parah terhadap Bali, karena mudahnya perizinan, pemerintah diharapkan tegas dalam menegakkan aturan. Sukma, Bali TV. PT BPR Bank Daerah Bangli untuk ke-9 kalinya menggelar undian gratis berhadiah tidak langsung untuk nasabah penyimpan periode tahun 2024-2025. Selain itu, untuk meningkatkan minat masyarakat menyimpan dananya di PT BPR Bank Daerah Bangli Perseroda, melalui undian tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah dan mempererat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan antara pihak bank. Dan nasabah setia. Acara seremonial undian gratis berhadiah tidak langsung untuk nasabah penyimpan PT BPR Bank Daerah Bangli atau Perseroda periode tahun 2024-2025 berlangsung meriah bertempat di Museum Geopark Batur Rabu 8 Oktober 2025 pagi. Sebelum undian dimulai, 3 orang saksi dari Dinas Sosial, Notaris dan Kepolisian melakukan pemeriksaan segel alat elektronik yang digunakan untuk mengacak nomor undian. Pemberian hadiah tidak langsung kepada nasabah periode tahun 2024-2025, diantaranya berupa hadiah door prize 5 unit sepeda motor Matic dengan pembagian 1 unit untuk nasabah di kantor kas Tembuku, 1 unit nasabah di kantor kas Susut, 2 unit untuk nasabah kantor kas Kintamani Barat dan Kintamani Timur, serta 1 unit untuk nasabah di kantor pusat. Sementara untuk hadiah utama atau grand prize berupa 1 unit mobil diundi untuk seluruh nasabah penyimpan baik deposito dan juga tabungan. 600. Peraih hadiah utama LPD Desa Adat Sale yang diketuai Inyoman Lembo mengaku sangat bersyukur nomor undiannya keluar sebagai penerima hadiah utama. Hadiah tersebut nantinya akan digunakan sebagai operasional dan yang terpenting sebagai pemacu motivasi untuk meningkatkan kinerja. Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Bangli Insinyur Imade Astau berharap undian gratis berhadiah tidak langsung tabungan dan atau deposito tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menyimpan dananya di PT BPR Bank Daerah Bangli Perseroda sebagai satu-satunya bank yang 100% sahamnya milik masyarakat Bangli.
Pemberian hadiah undian juga bertujuan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah, serta sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan antara pihak bank. Harapan kami dengan kita melakukan undian ini adalah hubungan semakin dekat dengan masyarakat, jadi hati ke hati dengan masyarakat. Karena pada saat penyelenggaraan undian, kami undang masyarakat secara bergantian sebagai perwakilan. Nah, kemudian dengan pemberian juga door prize kehadiran, kemudian kita jenis hadiah juga kita tingkatkan. Itu dengan harapan nasabah yang sudah menjadi nasabah kita akan semakin loyal, dan bagi masyarakat yang belum menjadi nasabah akan bisa bergabung menjadi nasabah baru di kami. Harapan kami adalah semakin hari jumlah nasabah maupun loyalitas nasabah akan semakin meningkat. Sekda Kabupaten Bangli, Idewo Bagus Riana Putro mengatakan PT BPR Bank Daerah Bangli hingga tahun ini mengalami perkembangan cukup pesat dan memberikan warna bagi PAD di Kabupaten Bangli. Selain itu, sesuai dengan harapan Bupati Bangli sebagai salah satu badan usaha milik daerah atau BUMD, Bank Daerah Bangli juga telah menunjukkan kontribusinya untuk perkembangan pelaku UMKM dan masyarakat di Kabupaten Bangli. Salah satunya melalui penyaluran permodalan dengan bunga rendah. Di mana Bank Daerah ini memberikan sebuah motivasi kepada masyarakat, memberikan sebuah kompetensi kepada masyarakat bahwa Bank Daerah kita memang sehat sekali. Tentunya ada produk yang sama di tiga daerah. Ya, saya ada sebutkan tadi 3 daerah itu, kita terusnya Bank Daerah ini memberikan semacam hal yang positif, Pak, dengan pergerakan laba yang semakin tahun semakin meningkat. Dan tentunya merasa berbangga lah. Mulai ada timbul trust kepada Bank Daerah. Itu yang diharapkan. Ketika sudah timbul trust, kepercayaan yang ada, artinya Bank Daerah ini akan semakin lama semakin besar, semakin berarti, semakin bisa menumbuh kembangkan pertumbuhan ekonomi dalam konteks pemberdayaan masyarakat, misalnya UMKM. Tadi sudah banyak diberikan testimoni, Pak, bahwa dengan Bank Daerah bisa membantu orang ke Jepang dengan LPK kapal pesiarnya, pulang ke sana merasa terbantu deh dengan ringan. Lebih lanjut, Imade Astawa memaparkan dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan paling signifikan. Di tahun 2024, aset PT BPR Bank Daerah Bangli mencapai 379 miliar lebih, tumbuh 18,04% atau secara nominal mencapai 58 miliar lebih jika dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 321 miliar rupiah lebih. Kemudian tabungan tumbuh mencapai 11,79% sebesar 166 miliar rupiah lebih di tahun 2023, naik menjadi 204 miliar rupiah lebih di tahun 2024. Sementara untuk dana deposito naik 15,29% atau secara nominal mencapai 136 miliar rupiah lebih di tahun 2024. Dibanding tahun sebelumnya mencapai 118 miliar rupiah lebih. Penyaluran kredit di tahun 2024 juga mengalami peningkatan 12,68% atau 18 miliar rupiah lebih. Sedangkan untuk laba di tahun 2024 tumbuh 0,02% atau 861 juta rupiah yang sebelumnya 4 miliar 885 rupiah lebih di tahun 2023, naik mencapai 4 miliar 886 juta lebih di tahun 2024. Pertumbuhan Bank Daerah Bangli dari tahun ke tahun tersebut juga memberikan kontribusi besar terhadap pemerintah Kabupaten Bangli mencapai 48 miliar rupiah lebih di tahun 2025. Walaupun pernah ada hambatan di operasional pada saat COVID, tetapi tetap bisa tumbuh. Tadi sudah kami sampaikan, dalam 5 tahun rata-rata pertumbuhan laba juga terus tumbuh, walaupun hanya 2,5% rata-ratanya. Kemudian yang signifikan adalah tumbuhnya dana pihak ketiga dari masyarakat, baik tabungan maupun deposito. Itu rata-rata naiknya di atas puluhan persen. Aset juga naiknya di atas puluhan persen. Nah, sehingga memang BPR ini perbankan pada umumnya kan tergantung dari kepercayaan masyarakat. Jadi kepercayaan masyarakat terus meningkat. Kita juga semakin semangat untuk bekerja dan sudah tentu kita harus meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas SDM untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selain pengundian door prize dan hadiah utama 1 unit mobil, pada kesempatan tersebut juga dilakukan pengundian hadiah hiburan yang diberikan kepada 3 orang undangan yang beruntung. Ari Wiratmaja, Bali TV. Polres Bangli tangani kasus penganiayaan di Songan Kintamani. 2 warga meninggal dunia. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Ridho! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah! Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Om Swastiastu, Bidan. Om Swastiastu. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Gimana Ibu, Bapak ada yang bisa Tiang bantu? Rencananya Tiang mau pasang KB, Bu Bidan. Iya, Bu Bidan. Soalnya anak kami masih kecil-kecil, Bu Bidan. Wujudkan keluarga berencana untuk menghasilkan keluarga berkualitas dengan ber-KB. Paskes selalu siap membantu itu. Di Kabupaten Bangli, Paskes sudah ada di mana-mana. Gratis, terjangkau, dan pastinya aman. Pilih KB yang sesuai dengan kondisi tubuh aseptor. Ada pil KB, KB suntik, kondom, implan, dan IUD. Kalau semua tidak cocok dan tidak ingin punya anak lagi, pakai MOW dan MOP. Untuk kesehatan ibu dan bayi Anda, percayakan sama Paskes terdekat. Masyarakat Bangli, rencanakan selalu pernikahan Anda. Mari ber-KB untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Paskes di sekitar siap membantu kesehatan ibu dan bayi Anda. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as sam-sam guling, tukuah balung, and lawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, Polres Bangli bergerak cepat menangani kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan 2 orang warga meninggal dunia dan 1 lainnya mengalami luka berat. Peristiwa tersebut terjadi di Banjar Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada Minggu 12 Oktober 2025 sekitar pukul 08.30 WITA. Berdasarkan informasi awal, korban meninggal dunia masing-masing berinisial PM dan JS, sedangkan korban CMR masih menjalani perawatan medis di RSUD Bangli akibat luka yang cukup serius. 3 orang yang diduga sebagai pelaku telah diamankan pihak kepolisian masing-masing berinisial MA, JW, dan MB. Seluruhnya merupakan warga Banjar Tabu, Desa Songan A. Kapolres Bangli
AKBP James I.S. Raja Guguk menyampaikan bahwa setelah menerima laporan, pihaknya langsung menurunkan personel ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan memastikan situasi tetap aman dan terkendali. Begitu mendapat informasi, personel kepolisian langsung menuju tempat kejadian, mengamankan para pelaku dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi. Selain penanganan di lapangan, Polres Bangli juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan berkoordinasi bersama tokoh masyarakat, keluarga korban, dan keluarga pelaku agar situasi tidak berkembang menjadi konflik sosial. Personel kepolisian tetap berjaga di sekitar lokasi kejadian untuk menjamin keamanan masyarakat. Saat ini motif di balik peristiwa penganiayaan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Polisi terus melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku dan saksi untuk mengungkap secara jelas penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Polres Bangli menegaskan bahwa proses penanganan perkara secara profesional, transparan, dan humanis. Kapolres Bangli turut menegaskan kepolisian akan menindaklanjuti kasus ini sesuai prosedur hukum yang berlaku dan mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas. Rai Swantara, Bali TV. Sebagai bentuk respon cepat atas peristiwa dugaan penganiayaan yang menyebabkan 2 warga meninggal dunia dan 1 lainnya luka berat di Banjar Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kapolres Bangli AKBP James I.S. Raja Guguk turun langsung ke lokasi kejadian pada Minggu 12 Oktober 2025. Kehadiran Kapolres bersama jajaran pejabat utama Polres Bangli ini merupakan langkah nyata untuk menenangkan warga serta memastikan situasi keamanan di wilayah tersebut agar tetap kondusif pasca kejadian. Di lokasi, Kapolres Bangli berinteraksi langsung dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, serta keluarga korban dan pelaku. Ia mengajak seluruh pihak agar tetap menjaga persaudaraan dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas. Semua pihak diimbau agar menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Kapolres juga menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Desa Songan. Menurutnya, pendekatan dialogis dan humanis menjadi kunci dalam mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat. Polres Bangli tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya menjaga stabilitas dan kedamaian warga. Kepolisian terus berupaya menjamin suasana tetap aman dan terkendali. Diketahui, peristiwa tersebut menyebabkan 2 korban berinisial PM dan JS meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya JMR masih menjalani perawatan medis di RSUD Bangli. Pihak kepolisian juga telah mengamankan 3 terduga pelaku masing-masing berinisial MA, JW, dan MB untuk proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini motif kejadian masih dalam penyelidikan. Personel Polres Bangli tetap disiagakan di sekitar lokasi untuk menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif. Rai Swantara, Bali TV. Pemirsa, dalam ajaran agama Hindu, bunuh diri disebut meninggal dengan cara ulah pati atau ngulah pati. Dalam lontar Parasara Dharma Sastra disebutkan bahwa orang yang bunuh diri adalah orang yang hendak mempercepat kematiannya. Hukumannya 60.000 tahun dalam kegelapan neraka. Ulah pati adalah kematian yang dilakukan dengan sengaja dengan cara bunuh diri, baik dengan menceburkan diri maupun gantung diri dan sebagainya. Perilaku ulah pati biasanya dipengaruhi sifat mudah menyerah, cepat putus asa, dan pesimis tanpa berpikir panjang dalam memecahkan masalah. Sulinggi Ida Resi Agung Begawan Dharma Putra Adnyana menjelaskan, dalam lontar Parasara Dharma Sastra disebutkan bahwa seseorang yang melakukan ulah pati, rohnya akan terkurung dan mendapat hukuman selama 60.000 tahun dalam kegelapan neraka. Selain itu, semua orang yang menolong, membuat upacara, sulinggi yang memuput upacara, bahkan yang mengantarkan ke kuburan, dikatakan ikut berdosa karena orang ulah pati. Tempat yang digunakan sebagai tempat ulah pati juga akan menjadi cemar berkepanjangan. Untuk itu di tempat ulah pati harus lakukan upacara penyucian dan pengulapan. Jadi apapun namanya salah pati, ulah pati itu sangat dibenci atau tidak direstui oleh kitab suci dan oleh Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kehidupan untuk memperbaiki diri, bukan untuk melakukan bunuh diri, diberikan kesempatan ini. Nah, kalau dia mengambil jalan seperti itu, berarti pada saat dia melaksanakan itu, apakah dia mengikat tali di lehernya, mengambil senjata untuk menusuk, itu dia tidak dalam kegelapan. Dia awidya, dia itu tidak tahu yang baik dan yang buruk, tidak tahu benar dan salah. Nah, setelah dia meninggal itu, kemana rohnya? Nah, ini
Kemana rohnya? Kalau dulu memang itu tidak bisa dilaksanakan di entas, tidak boleh di upacara, dikirim apa itu, di askara, pengaskara kalau dulu. Tapi karena ini namanya manusia, ada hak asasi manusia, sedangkan apa itu binatang yang mati ditanam. Nah ini karena ada Bisamo, itu Sulinge mengeluarkan Bisamo tahun 61 atau 51, di mana itu namanya di Samuan Tiga, nah itu dibolehkan kewala uang mati, uang ulapati, punang kepodo dengan uang mati benar bisa diupacarai. Tapi kalau dalam sastra dilihat itu yang salah pati itu yang mengupacarai kena, yang membuat upacaranya kena, yang melaksanakan, yang memujanya itu kena, yang memberi hari baiknya kena, semua dampaknya. Nah ini dilema. Selain penyucian dan pengulapan di tempat kejadian ulah pati, upacara penyucian juga perlu dilakukan bagi orang-orang yang terlibat dalam upacara yang dilakukan berkaitan dengan ulah pati. Sukma, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi warga Desa Adat Ungasan ancam duduki gerbang GWK jika pembongkaran tembok belum tuntas. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Ploumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Ploumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Ploumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini dimasukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus direfill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak nah, gitu ya? ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Ploumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Ploumai Eco-nya. Ini berapa bar ya? 2 ini bar 2. Ya? Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Ploumai Eco.
Pemirsa, meski akses bagi warga sudah dibuka, polemik pemagaran di kawasan Garuda Wisnu Kencana GWK di Desa Ungasan, Kabupaten Badung belum juga tuntas. Warga Desa Adat Ungasan mendesak agar rekomendasi DPRD Provinsi Bali dilaksanakan sepenuhnya. Jika tidak, warga mengancam akan menduduki pintu masuk kawasan GWK. Menurut Bendesa Adat Ungasan, Iwayan Disel Astawa, penegasan ini merupakan salah satu dari 10 poin kesimpulan Parum Prajuru Desa Adat Ungasan. PT GAIN atau GWK tidak melakukan pembongkaran dinding beton sesuai aspirasi warga dan rekomendasi DPRD Provinsi Bali. Oleh karena itu, seluruh warga Desa Adat Ungasan beserta lembaga adat dan dinas serta tokoh masyarakat dari 14 banjar dinas dan 15 banjar adat akan menduduki pintu gerbang GWK. Selain itu, GWK diminta memindahkan pagar beton ke dalam kawasan mereka sendiri agar tidak menutup jalan publik di sisi timur dan barat GWK. Akses warga termasuk jalan menuju rumah penduduk dan sekolah SD Negeri 8 Ungasan tidak boleh ditutup. PT GAIN atau GWK tidak melakukan pembongkaran sesuai dengan aspirasi masyarakat dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh DPRD Provinsi Bali, maka seluruh masyarakat Desa Adat Ungasan beserta lembaga adat dan dinas, tokoh masyarakat yang terdiri dari 14 banjar dinas dan 15 banjar adat akan menduduki pintu gerbang GWK. Hasil paruman juga menyepakati bahwa selama GWK belum membuka sepenuhnya akses jalan, pemerintah desa adat dan desa dinas tidak akan menandatangani izin kegiatan apapun yang dilakukan oleh manajemen GWK di wilayah Ungasan. Iwayan Disel menambahkan, keputusan paruman ini bukan untuk menghalangi investasi, melainkan memastikan hak masyarakat setempat tetap dihormati. Sebelumnya DPRD Bali telah mengeluarkan rekomendasi agar pihak manajemen GWK segera membongkar pagar beton yang dinilai menghambat akses warga Ungasan. Pemprov Bali juga telah memerintahkan GWK untuk membongkar sendiri tembok tersebut. Namun hingga kini pembongkaran belum tuntas, hanya beberapa titik dibongkar. Warga berharap polemik ini segera diselesaikan agar hubungan antara masyarakat Desa Adat Ungasan dan manajemen GWK kondusif. Winate, Bali TV. Program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy di Bali diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang atas persoalan sampah yang selama ini mencoreng citra pariwisata dan mengancam keberlanjutan lingkungan Pulau Dewata. Sebelum proyek bernilai besar ini dijalankan, berbagai pihak menilai pentingnya pelaksanaan studi kelayakan yang matang agar investasi tersebut benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan. Proyek Waste to Energy merupakan bagian dari inisiatif nasional yang digagas Badan Pengelola Investasi BPI, Daya Anagata Nusantara dan Antara. Proyek ini diharapkan mampu mengubah masalah sampah menjadi sumber energi bersih yang bermanfaat bagi masyarakat. Meski teknologi pengolahan sampah modern telah tersedia, pelaksanaan proyek ini dinilai memerlukan studi kelayakan yang komprehensif untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan kesesuaian dengan kondisi lingkungan lokal. Aspek kelayakan dinilai penting karena proyek ini menyangkut nilai investasi besar serta potensi risiko terhadap kesehatan dan lingkungan bila tidak dikelola secara benar. Kajian mendalam diperlukan untuk menilai dampak teknis, ekonomi, sosial, hingga lingkungan, termasuk dalam penyusunan kerjasama atau Memorandum of Understanding MOU dengan investor. Itu perlu pimpinan-pimpinan kita di Bali kan, gubernur, bupati, wali kota, gitu. Bagaimana kerjasama ini dengan investor, lalu mencari investor. Studi kelayakan yang benar, kemudian kerjasamanya, MOU-nya yang betul-betul benar-benar juga MOU-nya biar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari kan. Nah kalau itu kita tinggal dieksekusi dan tidak ada masalah gitu. Dengan studi kelayakan yang matang dan komitmen semua pihak, proyek Waste to Energy diharapkan mampu menjawab dua tantangan sekaligus, yakni penanganan sampah dan penyediaan energi ramah lingkungan. Langkah ini juga menandai transformasi penting Bali menuju Pulau Hijau yang tidak hanya indah, tetapi juga berdaya saing di bidang energi terbarukan. Yana, Bali TV. Beralih ke informasi kriminal, gelapkan dana perusahaan untuk liburan ke luar negeri. Seorang pria diringkus unit reskrim Polsek Denpasar Barat.
Modus pelaku dengan tidak menyetorkan dana penjualan beberapa hari ke rekening perusahaan hingga ratusan juta rupiah. Pelaku Robi Putra Samsuar, 35 tahun, asal Padang Panjang, Sumatera Barat, digiring petugas unit Reskrim Polsek Denpasar Barat. Robi nekat menggelapkan dana perusahaan yang merupakan hasil penjualan dari tanggal 16 Agustus 2025 hingga 3 September 2025 mencapai 661 juta rupiah. Aksinya dilakukan secara bertahap dengan menyetorkan dana penjualan ke rekening milik pribadinya. Terungkapnya aksi pelaku dari laporan sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Imam Bonjol ke polisi. Dalam penyelidikan, polisi menemukan bahwa pelaku sempat akan ke Thailand dan berhasil ditangkap di daerah Sleman, Yogyakarta. Kita melakukan penyidikan di beberapa tempat yang mana kita dapatkan bahwa si terduga pelaku akan kabur ke luar negeri, ke Thailand. Kita didapatkan bahwa untuk tiketnya tanggal 25 September tujuan Bali Thailand, tujuan Bali Bangkok, kemudian balik tanggal 30 September. Ya, pelaku melakukan aksinya tersebut sendiri. Pelaku bertugas sebagai manajer supervisor. Jadi perbuatan pelaku yaitu tidak menyetorkan hasil penjualan ke pihak perusahaan. Polisi menyita uang tunai 300 juta rupiah, 3 koper dan HP sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, Robi Putra Samsuar dijerat pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman 5 tahun penjara. Rai Suantara, Bali TV. Presiden Prabowo Subianto komitmen percepatan pembangunan tanah Papua. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Untuk mewujudkan kelengkung yang unggul dan sejahtera dengan spirit Gema Santi, tidak boleh lagi ada anak yang terlahir kurang gizi atau stunting. Kita harus cegah bersama. Ayo, mulai dari sekarang. Pernikahan dan kehamilan harus direncanakan. Penuhi asupan gizi yang seimbang untuk anak, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Jaga sanitasi dan kesehatan lingkungan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Gubernur Papua Matius Fahiri menyampaikan rasa syukur atas pelantikannya dan menegaskan tekad untuk menjadikan momentum tersebut
sebagai awal kerja nyata membangun Papua yang inklusif dan berkeadilan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Gubernur Papua Matius Fahiri menjelaskan bahwa sebagai provinsi induk, Papua memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh bagi daerah-daerah otonomi baru. Karena itu pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk percepatan program pembangunan. Sementara itu Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Fernando Wanggai, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan di Papua secara langsung dan terintegrasi. Pertama kami ingin tegaskan bahwa Bapak Presiden memiliki komitmen yang kuat untuk langsung menghandle mengelola Papua. Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh, yang terintegrasi, baik agenda Papua dalam konteks global, di dalam konteks nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sector, maupun juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten. Sehingga perhatian dari Bapak Presiden ingin bahwa Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus ini mengelola hal-hal yang tentu menjadi agenda-agenda strategis di Papua. Apakah agenda yang sudah selama ini menjadi payung kita adalah otonomi khusus, kemudian bagaimana otonomi khusus ini berjalan dengan baik. Jangka pendeknya langkah kerja apa yang akan dilakukan? Felix juga menambahkan bahwa lembaganya akan mengawal 8 agenda besar dalam kerangka Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiase melaporkan. Sejak beroperasi 22 September lalu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Waribang Denpasar Timur melayani 2.646 siswa atau penerima manfaat. Untuk melayani ribuan siswa tersebut, SPPG Waribang Denpasar Timur memasok bahan baku dari potensi Kesiman seperti sayur dan sumber protein, terutama dari pasar di Kesiman. Ketua Yayasan Pradnya Widya Laksana, Ide Bagus Nyoman Barata Satama Laksana, didampingi asisten lapangan Nilo Srinadi, mengatakan SPPG ini baru berjalan 1 bulanan, sehingga baru melayani 2.646 siswa dari target 4.000 penerima manfaat. Melayani 9 SD, SPPG Kesiman dibantu 47 relawan dari warga Kesiman. Meski relawan, tenaga ini digaji dari BGN dari anggaran operasional. Ke-9 SD tersebut yakni SD Negeri 3 Kesiman sebanyak 412 siswa, SD Negeri 5 Kesiman sebanyak 221 siswa, SD Negeri 7 Kesiman sebanyak 312 siswa, SD Negeri 10 Kesiman sebanyak 366 siswa, SD Negeri 11 Kesiman sebanyak 187 siswa, SD Negeri 12 Kesiman sebanyak 283 siswa, SD Negeri 14 Kesiman sebanyak 193 siswa, SD Negeri 16 Kesiman sebanyak 306 siswa, SD Negeri 17 Kesiman sebanyak 366 siswa. Kita mulai pembangunan dari bulan Mei, runningnya dimulai 22 September. Nah, kita sudah menyuplai 12 SD ya Bu? Baru 9 SD. Oh 9 SD, sekitar 2.646. Ya SD aja. Asisten lapangan Nilo Srinadi mengatakan per hari SPPG Waribang bisa menghabiskan sekitar 270 kg ayam, 10 hingga 12 sak beras, buah sampai 200 hingga 220 kg seperti melon, semangka, dan jeruk, di mana bahan bakunya dipasok dari UMKM sekitar Kesiman. Kalau bahan baku Songkara lancar. Pelibatan UMKM seperti apa? Ada, semua supplier kita ada terdekat di sini di daerah Kesiman. Iya, sekitar dari desa Kesiman. Apa aja misalnya? Seperti sayur, telur, semua terdekat di pasar di sini. Kalau ayam itu kita bisa dengan sekian pemanfaat itu bisa 270 kilo
perharinya. Kalau beras? Kalau beras bisa 10 sampai 12. Mungkin buah apa? Kalau buah kita pakai melon. Itu melon bisa 200 kilo. Ada semangka, ada jeruk. Itu sama sekian 220, 200 tergantung besar kecilnya. Diakui saat pengembalian tray dari sekolah ada saja makanan yang disisakan, tapi itu pun kebanyakan sayur. Padahal dalam satu porsi MBG, takarannya hanya 100 gram nasi, 100 gram lauk, dan 100 gram sayur, sedangkan anak kelas 1 sampai 3 SD masing-masing 50 gram. Ahli gizi SPPG Waribang dan Pasar Timur, Gusti Ayu Rai Utama Meyandari, menambahkan untuk kebutuhan anak SD, menu yang disiapkan untuk mencukupi kebutuhan gizi anak usia SD yaitu 700-an kilokalori. Untuk kalau kalorinya itu kita pakai itu untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu 50 gram dia. Terus untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu kita pakai takarannya itu 100 gram dia. Kalau untuk kelas 1 sama kelas 3 aja itu sekitaran 400 kalori. Terus Bu untuk kelas 4 sampai 6 itu bisa sampai 700 kalori dia. Sementara itu, salah satu SD penerima manfaat makanan bergizi gratis, SD Negeri 5 Kestiman, telah menerima MBG berjalan sekitar 4 pekan. Dan tentu saja manfaat MBG bagi siswa-siswa SD Negeri 5 Kestiman itu sangat banyak ya. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa kondisi siswa belakangan ini cukup sehat, artinya kita bisa melihat dari rona muka mereka apakah ada kemajuan atau tidak, itu kita bisa memastikan bahwa MBG ini berdampak bagi siswa-siswa di SD Negeri 5 Kestiman. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan perkuat sistem dan SDM tingkatkan pendapatan PWA. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun aneka alit nek kulit. Metapah kalem bos, mepandes utawi mesangi, mesin drama, antar ketua Banjar Jakarta Selatan miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Lemahnya sistem dan SDM di Tenggarai menjadi penyebab masih minimnya dana pungutan wisatawan asing yang berhasil dihimpun oleh Pemprov Bali. Penguatan sistem ini diharapkan segera bisa diatasi agar dana PWA ini bisa menalangi dana transfer pusat yang dipotong. Pemerintah pusat memotong dana transfer ke daerah yang menyebabkan sejumlah daerah kelimpungan. Salah satunya Bali juga terkena dampak dari pemotongan tersebut. Untuk menambal kekurangan anggaran, dana PWA semestinya bisa menjadi salah satu solusi, namun capaiannya baru 30%, padahal memiliki potensi besar. Menurut pengamat ekonomi dari Unwar, Dr. Putungurah Suyatnayasa,
Pemerintah Provinsi Bali harus bergerak cepat melakukan peningkatan kapasitas sistem, teknologi, dan SDM agar bisa menghimpun dana PWA dengan lebih efektif dan efisien. Selama ini kinerja penghimpunan dana PWA hanya mencapai 30%. Dengan perbaikan sistem, teknologi, dan SDM, diharapkan dana yang terhimpun lebih maksimal. Dana tersebut pun akan sangat membantu APBD Provinsi Bali mengingat adanya potongan transfer dari pusat. Kita 30%-an, jadi belum optimal 100%. Makanya kami sarankan itu seharusnya segera ditanggulangi, jangan sampai terus-terusan 30%, yang 70%-nya yang potensinya sangat besar untuk PWA itu kan juga sangat bermanfaat untuk jangan desa adat saja dikasih uang kan, tapi pembangunan infrastruktur juga harus yang terkait dengan kegiatan pariwisata, termasuk juga pecalang itu kan perlu mendapat perhatian mereka, ya supaya ada kontribusi lah dari PWA itu, karena mereka orang-orang yang berkontribusi untuk penanganan kepariwisataan di daerah Bali. Jadi selama itu untuk pembangunan infrastruktur, kegiatan-kegiatan penunjang dan pembangunan sumber daya manusia untuk pariwisata, nah ini perlu. Nah, caranya pendapatan dari PWA ini kan harus semakin ditingkatkan kalau bisa mencapai optimal. Nah, sekarang kan masih kecil sekali, masih 30% katanya. Berarti kesiapan mungkin infrastruktur untuk memungut itu yang perlu kita tingkatkan ya? Sistemnya kan SDM terutama. SDM kita kan masih selalu ya anunya pasti kurang. Kemudian penguasaan teknologinya, mungkin dengan teknologi yang semakin baik. Kenapa kita tidak berani harus invest saja supaya cepat, sehingga proses itu bisa di-cover mencapai mendekati 100%. Itu dana sangat besar. Sesuai regulasi, dana PWA bisa digunakan untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur pendukung pariwisata maupun kegiatan kebudayaan di Bali. Selain itu, Dr. Suyatnayasa juga mengusulkan dana PWA ini juga bisa diberikan kepada pecalang sebagai wujud apresiasi karena mereka selama ini telah ngayah tanpa dibayar, turut menjaga keamanan dan ketertiban dan keberlangsungan seni adat budaya Bali sebagai daya tarik pariwisata Bali. Riyaso Bali TV. Pemirsa, Pura Dalam Solo merupakan salah satu pura kuno di Bali yang menyimpan kisah sejarah panjang dan misteri yang masih hidup hingga kini. Meskipun sumber tertulis mengenai asal-usul dan pendiriannya sangat terbatas, penuturan para tetua dan pemuka masyarakat menyebutkan bahwa keberadaan pura ini erat kaitannya dengan sosok penguasa di Tanah Jawa bergelar Ratu Dalam Solo yang diyakini pernah berkunjung ke Bali pada masa lampau. Hingga kini saban 6 bulan sekali banyak anggota masyarakat dari lingkungan keraton di Jawa datang bersembayang ke Pura Dalam Solo, menandakan kuatnya ikatan spiritual yang telah terjalin lintas wilayah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh tim penilai benda cagar budaya pada 31 Mei hingga 3 Juni 2006 menemukan sejumlah peninggalan penting di kawasan pura ini. Berdasarkan hasil kajian, beberapa arca yang ditemukan diperkirakan berasal dari abad ke-14 Masehi. Di Jawa Tengah, Pura Dalam Solo juga terdapat batu alam kuno yang diyakini berasal dari periode megalitik, menandakan bahwa kawasan ini telah lama menjadi pusat aktivitas religius masyarakat Bali kuno. Cagar budaya utama yang menjadi daya tarik di Utama Mandala adalah Prasada Dalam Solo, struktur suci dengan tinggi 6,5 meter, panjang 3,26 meter, dan lebar 3,06 meter. Prasada ini memiliki 3 bagian utama, kaki, badan, dan puncak. Dengan luas sekitar 50 are, Pura Dalam Solo terbagi menjadi 3 mandala. Di Jawa Sisi terdapat Pura Beji dan Genah Melukat. Di arah timurnya di Madya Mandala, di arah baratnya terdapat Pura Alit. Di sana terdapat Pelinggih Ide Ratu Dalam Ped, Ide Ratu Ayu, Pelinggih Prajapati, dan Pelinggih Ide Ratu Sakti atau Ratu Rangde. Menuju ke Utama Mandala terdapat Candi Kurung atau Kori Agung dengan penjaga berupa arca kuda, onces rawa, dan kura-kura empas. Utama Mandala yang menjadi pusat pemujaan dengan pelinggih pokok berupa candi, serta dilengkapi pelinggih lain seperti Meru Tumpang Limo, Stana Dewi Ulun Danu, Manik Galih, Ratu Braban, Padma, Sangyang Tapeni, Pengaruman, Piasan, dan Priangan Ageng. Di arah utara terdapat Pura Anyar dengan pelinggih-pelinggih seperti Gedong Baru Pusaka, Pelinggih Taksu, Padma, dan Anglurah. Di pura ini tersimpan pelawatan suci
berupa Rangde, Ida Ratu Mas Manik Mekudung, dan Ida Ratu Mas Manik Mektel Melilingan, di mana taru yang dipakai prarai tumbuh di Pura Anyar berupa pohon taru perungut. Pujawali di Pura Dalam Solo jatuh setiap Bude Kliwon Sinte atau yang dikenal sebagai Hari Pagarwesi. Salah satu keunikan pura ini adalah banyaknya arca kuno yang masih terawat baik disungsung oleh masyarakat secara turun-temurun. Menurut penuturan warga, pada hari-hari tertentu di jaba sisi pura sering muncul ratusan ular poleng yang diyakini sebagai penjaga gaib pura. Mereka akan muncul untuk menghalau pemendak yang datang dengan niat buruk. Selain itu, Ida Betara yang berstana di pura ini diyakini memiliki kemurahan, memberikan tambo atau penyembuhan bagi umat yang memohon kesembuhan penyakitnya. Pura ini juga dikenal memiliki kekuatan spiritual yang berhubungan dengan peristiwa besar. Salah satu kisah yang masih diingat masyarakat adalah saat menjelang peristiwa G30 SPKI tahun 1965, di mana terjadi gempa dahsyat di kawasan Pura. Seorang pemendak yang mengalami kerauhan menyampaikan pesan gaib agar masyarakat menjauhi warna merah dan segera bersembunyi. Ramalan yang kemudian diyakini berkaitan dengan tragedi nasional tersebut. Selain itu terdapat pula tarian sakral Sangyang Jaran yang ditarikan setiap sasih kelima diiringi tembang Kuskus Arum. Tarian ini dipercaya sebagai wujud persembahan untuk menolak bala dan menyeimbangkan alam semesta ketika terjadi keberbohan atau gangguan di masyarakat. Dengan kekayaan sejarah, peninggalan arkeologis, dan misteri yang mengiringinya, Pura Dalam Solo bukan hanya menjadi tempat suci bagi umat Hindu di Bali, tetapi juga menjadi warisan budaya yang meneguhkan identitas spiritual dan sejarah panjang hubungan Bali dengan masa lalu Nusantara. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adi Putra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.